Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah. Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Jumpa kembali kita untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam persekutuan kita. Untuk firman yang akan kita dengarkan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati dan kerinduan kami, untuk mendengarkan firman yang kami rasakan sebagai pelita di dalam kehidupan kami. Penuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu untuk memahami firman yang akan kami dengarkan pada hari ini. Dan melalui firman ini, kami semakin dikuatkan dan dimampukan untuk melihat kebenaran akan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Inilah doa kami sampaikan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman yang akan kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab 2 Samuel 13 ayat yang kelima, demikian bunyinya. Lalu berkatalah Yonadab kepadanya, berbaringlah di tempat tidurmu dan berbuat pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makanan. Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku, sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dan dari tangannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada lagu yang mengatakan, dunia adalah panggung sandiwara. Sehingga karena anggapan dunia adalah panggung sandiwara, muncul perkataan itu karena memang banyak manusia yang bersandiwara di tengah-tengah dunia ini untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Demikian halnya yang terjadi di dalam kehidupan Amnon, anak Daud. Amnon sangat mencintai Tamar, sementara Tamar juga adalah anak Daud. Sehingga dia tidak mampu mengendalikan rasa sukanya. Dia tidak mampu mengendalikan rasa cintanya, sehingga dia bersedih hati karena belum mendapatkan apa yang dia inginkan. Akhirnya datanglah pada satu saat dia termenung, dia melamun, dan datanglah Yonadab, seseorang yang sangat licik. Dan dia katakan, dia bertanya, ada apa dengan engkau? Mengapa engkau bermuram durja? Katakanlah kepadaku apa yang ada di hatimu. Itu yang disampaikan oleh Yonadab kepada Amnon. Maka terbukalah Amnon kepada Yonadab tentang apa yang dia rasakan, tentang bagaimana perasaannya terhadap Tamar. Maka akhirnya Yonadab yang adalah orang licik itu mengatakan supaya dia pura-pura sakit. Kemudian ayahnya Raja Daud akan menjenguk dia. Sesudah dia datang, maka katakanlah supaya Tamar datang untuk membuatkan dia makanan. Sesudah itu Tamar sendiri yang akan menyuapi dia makanan yang dia buat tersebut. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengajaran yang seperti itu disampaikan oleh Yonadab kepada Amnon. Dan Amnon menerima itu dalam suatu kemungkinan bahwa dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan.
Maka pada akhirnya dia lakukanlah. Dia pura-pura sakit. Dia tidur pura-pura sakit. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang sebenarnya maka apa yang dia inginkan terjadilah. Tapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah sesudah terjadi, apakah sesudah dia mendapatkan apa yang dia inginkan, apakah memang hidupnya lebih bahagia dari yang sebelumnya? Apakah dia lebih tenang dari yang sebelumnya? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah, kepura-puraan tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang membahagiakan. Kalaupun kita pura-pura, sementara mungkin ada kepuasan, tapi pada akhirnya semuanya itu akan membuat seperti duri dalam daging. Pada saat ini juga banyak orang yang berpura-pura untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ada yang berpura-pura baik, ada yang berpura-pura jahat, ada yang berpura-pura marah, ada yang pura-pura menangis, ada yang pura-pura rajin, ada yang pura-pura mengeluh dan sebagainya di dalam kehidupannya untuk mencapai sesuatu yang dia inginkan. Dan keinginannya itu adalah keinginan yang memang pada saat itu dia merasakan itu harus dia miliki. Dan dia ingin dapatkan itu, dia perjuangkan dengan pura-pura, dan dia juga bisa melibatkan orang lain. Seperti Amnon mau melibatkan Raja Daud untuk keinginannya, mau melibatkan ayahnya untuk mendapatkan keinginannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kapanpun pura-pura tidak akan mendapat berkat dari Tuhan. Kapanpun kepura-puraan itu akan mendatangkan penderitaan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah di dalam kehidupan kita, kalau kita melihat banyak orang pura-pura mengatakan seseorang sakit atau saudara kita sakit, seperti yang sekarang banyak penipuan. Dia bertelepon, dia katakan anak kita atau saudara kita sakit, kirimkan uang dan sebagainya, atau masuk penjara, atau kena narkoba dan sebagainya. Semua pura-pura kebohongan untuk mencapai apa yang dia inginkan. Percayalah, dosa itu akan manis sesaat, tapi dia akan menjadi api yang membakar kehidupan kita pada waktunya. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya, apa yang penting dalam hidup kita? Hiduplah seadanya, syukurilah apa adanya, berjuanglah di dalam kehidupan kita untuk apa yang kita inginkan. Tapi berjuang dalam perjuangan yang berdasar pada iman percaya kepada Tuhan. Berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang bisa kita lakukan adalah apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga kita akan terlepas, kita akan luput dari dosa dan kesalahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bawa hidup kita. Mari kita kendalikan hidup kita di dalam iman kepada Tuhan. Sehingga apapun yang kita inginkan bukan kita capai melalui kepura-puraan. Tapi apapun yang kita inginkan, kita mohonkan kepada Tuhan. Semoga Tuhan berbelas kasih kepada kita. Karena apa yang diberikan oleh Tuhan itulah yang paling baik, yang paling indah, yang paling membahagiakan, kebahagiaan yang kekal di dalam hidup kita. Demikianlah firman Tuhan yang kita bisa dengarkan pada hari ini. Biarlah melalui firman ini, kita semakin dimampukan untuk hidup dengan jujur, dengan tulus, dan hidup dalam kebenaran. Amin. Kita berdoa. Firman-Mu sudah kami dengarkan ya Tuhan, yang mengingatkan kami bagaimana harusnya kami di dalam berkeinginan, bagaimana kami bisa menata keinginan perasaan, sehingga kami masih mampu menggapainya dalam ketulusan, kebenaran, dan kejujuran. Karena sering sekali ya Tuhan di dalam kehidupan ini, banyak orang yang berpura-pura untuk mendapatkan sesuatu. Karena mereka diselimuti, dikuasai oleh hawa nafsunya. Kami mohon ya Tuhan, supaya kami boleh hidup dengan jujur, dengan setia kepada Tuhan,
dengan iman kepada Tuhan, sehingga kami mampu mengendalikan keinginan kami, sehingga kami boleh menggapai sesuatu di dalam iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Inilah doa kami. Dan juga pada saat ini kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap orang yang mendengarkan firman ini, yang pada saat ini mengalami sakit penyakit di dalam dirinya. Entah apapun itu sebabnya sakit itu melanda, menguasai kehidupannya. Tuhan kami mohon, jamah tubuh mereka, supaya penyakit itu boleh keluar dari dirinya. Tuhan jamah hatinya, supaya dia merasakan keamanan dan kenyamanan. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan, kuasa Tuhan yang menguasai kehidupannya. Karena kami percaya di dalam penguasaan Tuhan, bagaimanapun adanya hidup kami akan tetap merasakan keamanan dan kenyamanan. Itulah harapan kami ya Tuhan. Sembuhkanlah setiap orang yang sakit pada saat ini. Sembuhkanlah hati mereka yang hancur. Hiburkanlah hati mereka yang sakit. Kuatkanlah iman mereka. Dan juga kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk semua keluarga-keluarga yang masih menantikan anak untuk dia kasihi, dia bimbing, dia besarkan di dalam kehidupannya. Tuhan berkenan membuang, menghancurkan semua yang menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan anak di tengah-tengah keluarganya. Tuhan memberikan anugerah itu sehingga mereka mendapatkan sukacita dan kebahagiaan. Dan juga kami berdoa untuk semua anak-anak kami di dalam setiap perjuangan kehidupan mereka, baik dalam studinya, dalam pekerjaannya, dalam menunggu teman hidupnya. Berkenanlah Engkau ya Tuhan untuk memberkati mereka, sehingga segala sesuatu akan indah pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah hidup kami. Biarlah kami dan seisi keluarga kami boleh selalu hidup dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kami boleh jalani hidup kami di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Sehingga keluarga-keluarga kami boleh menjadi keluarga yang aman, damai, sejahtera karena Tuhan. Inilah doa harapan kami. Kami sampaikan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih.